Perkenalkan, nama saya Calvin Samuel Simanjuntak dengan NIM 230820013. Di sini saya akan membawakan materi mengenai interaksi manusia dan komputer. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Pengertian dari interaksi itu sendiri adalah kemungkinan komunikasi dua arah antara manusia, user, dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon, yaitu aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Definisi dari interaksi manusia dan komputer sendiri adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka interface. Nah, prinsip kerja komputer itu sendiri adalah input, proses, kemudian diproses dan di output. Kepada komputer diberikan data yang umumnya berupa deretan angka dan huruf. Kemudian diolah di dalam komputer yang menjadi keluaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tanpa kita sadari, kita manusia atau user telah berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda, layar dan monitor, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard, atau melakukan suatu sentuhan kecil kepada mouse, yang kemudian hasil inputan ini akan berubah bentuk menjadi informasi atau data yang seperti diharapkan manusia dengan tampilnya informasi baru tersebut pada layar monitor atau bahkan mesin pencetak, yaitu printer. Nah, manusia pada umumnya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Manusia atau user selalu terfokus pada monitor atau printer sebagai keluaran. Manusia jarang sekali menyadari proses interaksi dengan komputer. Manusia baru menyadari proses tersebut saat menemukan masalah dan tidak menemukan solusi pemecahnya. Biasanya manusia menyalahkan antarmuka yang kurang inovatif, kurang menarik, kurang komunikatif. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Model atau jenis interaksi yaitu antara lain ada 6, yaitu Command Line Interface, perintah barisan tunggal, contohnya seperti Unix, Linux, dan DOS. Yang kedua ada menu yaitu menu datar dan menu tarik, contohnya hampir semua software menggunakan menu. Yang ketiga Natural Language, bahasa alami, contohnya seperti bahasa pemrograman terstruktur yang belum terobjek. Yang keempat, Quotient atau Answer and Query Dialect, contohnya seperti MySQL, DBase, Interaktif, dan lain-lain. Yang kelima ada Form, Fields, and Speed Search, contohnya Excel, Lotus, dan lain-lain. Yang terakhir yang keenam WMP. WMP memiliki dua hal, yaitu antara lain Windows Icon Menu Pointer dan Windows Icon Mouse Pull Down Menu. Yang termasuk komponen WMP ini yaitu button, dialog boxes, playlists, dan lain-lain. Tujuan utamanya disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan dalam bekerja pada sebuah komputer. Nah, para perancang antarmuka manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang dirancangnya ini dapat bersifat akrab dan ramah dengan penggunanya, yaitu user friendly. Untuk membuat antarmuka yang baik dibutuhkan pemahaman beberapa bidang ilmu, antara lain tuh ada 7 hal. Yang pertama,
teknik elektronika dan ilmu komputer. Memberikan angka kerja untuk merancang sistem HCI. Yang kedua, psikologi, yaitu memahami sifat dan kebiasaan persepsi dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna, perancang pengguna. Yang ketiga, perancangan grafis dan tipografis, yaitu sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antara manusia dan komputer. Yang keempat, ergonomik, yang berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misal bentuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, dan kebersihan tempat kerja. Yang kelima, antropologi, ilmu pengetahuan tentang manusia, memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok masing-masing. Anggotanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perintah. Yang terakhir yaitu sosiologi, studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dapat terstruktur sosial, misalnya adanya PHK karena adanya otomasi kantor. Prinsip utama mendesain antarmuka interface. Berikut ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia komputer. Yang pertama, user compatibility. User compatibility ini memiliki 5 hal. Yang pertama, antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkannya ke dalam sebuah aplikasi software. Yang kedua, oleh karena itu sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Yang ketiga, desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user, karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari 1 dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan berdasarkannya pada dirinya sendiri. Yang kelima, survei adalah hal yang paling tepat. Terus prinsip utama mendesain antarmuka interface yang kedua yaitu product compatibility. Product compatibility memiliki hal yang ada beberapa hal, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka baru sesuai dengan sistem aslinya. Yang kedua, seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang ketiga, hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena adanya aplikasi software yang diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Dan yang keempat itu contoh-contoh aplikasi sistem antarmuka yang diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, dalam prinsip utama mendesain antarmuka atau interface yaitu text compatibility. Nah, text compatibility yaitu memiliki 3 makna atau tiga prinsip utamanya, antara lain sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Yang kedua, sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user harus dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Yang ketiga, contoh dari
Contoh, tekan user hanya klik setup, tekan tombol next, finish, oke, dan menginstal suatu software. Yang keempat, workflow compatibility. Yang pertama, prinsip-prinsipnya itu sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, dalam sebuah aplikasi software, engineer harus memikirkan berbagai runtutan pekerjaan yang ada pada sistem. Yang ketiga, jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan. Yang keempat, selain itu, user juga dibingungkan dengan pilihan-pilihan yang menu terlalu banyak, dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari runtutan pekerjaan. Yang kelima, sehingga dengan workflow compatibility ini dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Prinsip yang kelima itu konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua, banyak perusahaan dan menjalankan sistem menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi khususnya antarmuka. Contoh, penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam memprediksi. Contohnya, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint akses hampir sama. Yang keenam, familiarity. Nah, sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya dan atau dapatkan secara singkat disebut dengan familiar. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak perlu berbelit-belit. Users akan merasa jengah dan bosan jika pernyataan atau pertanyaan dan menubahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit-belit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tapi mempunyai kekuatan atau bobot. Yang ke-8, direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user suka merubah atau mempunyai rasa bosan. Contoh, tampilan warna sesuai keinginan. Misal, warna pink pada Windows bisa dirubah melalui desktop properties, tampilan skin winame bisa dirubah, dan lain-lain. 9. Kontrol. Prinsip kontrol ini berkenan dengan sifat user mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu dapat mengganggu sistem dan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja. Informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan mengulangi hal seperti itu. Contoh, illegal comment
can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Ke-10, WSIMIC. WSIMIC sama yang artinya what you say is that you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Hal ini juga diperlukan menjadi perhatian software engineer pada saat membangun antarmuka. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data, dan juga sesuai dengan data yang ada pada aplikasi software. Jika sistem mempunyai informasi yang lebih dari yang diinginkan user, hendaknya dibuat pilihan atau opsional sesuai dengan keinginan user. Bisa jadi yang berlebihan itu justru tidak diinginkan user. Yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan atau pilihan dari user. Yang ke-11, flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat sebuah solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Sebagai contoh, adanya menu hotkey atau model dialog yang lainnya. Yang ke-12, responsiveness. Setelah memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Selain teknologi komputer semakin maju, sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, software yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. 13. Invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contoh, sebuah aplikasi mempunyai voice recognition sebagai media inputan, pengolahan kata yang dilengkapi dengan language translator. Ke-14, robustness. Interaksi manusia dan komputer. Pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa frase-frase menu atau error handling yang sopan. Kata-kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat dengan nuansa user friendly. Akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistem. Contoh yang kurang baik, you false but files, floppy error dan sebagainya. Akan lebih baik jika bad comment or file names disk atau disk drive not ready dan lain-lain. 15. Protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tools seperti undo, rescue bin, dan lain-lain, atau are you sure. Proteksi di sini lebih menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data dalam berupa file. Ke-16, easy of running and easy of use. Kemudian dalam mengoperasikan software hanya dapat memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudian dalam memahami ikon, menu-menu, alur data software dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dapat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahaminya, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Secara garis besar, pengembangan antarmuka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai penggunaan komputer, tentunya yang ada hubungannya dengan psikologi kognitif.
tingkat perseptual atau serta kemampuan motorik pengguna. Yang kedua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis waktu tanggap dan kecepatan tampilan. Ketiga, penggunaan prototype yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antara calon pengguna user dan perancang sistem, serta peranti bantu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototype. Yang keempat, teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan, yaitu secara analitis berdasarkan pada analisis dan transaksi dialog, secara empiris menggunakan uji coba pada sejumlah kasus umpan balik pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun kuesioner, dan beberapa analisis yang dikerjakan oleh ahli antarmuka. Nah, tadi adalah 16 prinsip-prinsip utama mendesain antarmuka atau interface, dan juga mengenai garis besar pengembangan termuka perlu diperhatikan, dan tadi ada empat hal yang harus diperhatikan. Nah, kesulitan timbul dalam pengembangan fasilitas antarmuka dari sebuah perangkat lunak antara lain juga ada dua, yaitu antarmuka harus menangani beberapa piranti kontrol seperti adanya keyboard dan mouse maupun peripheral lainnya yang semuanya mempunyai aliran data yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula. Kedua, waktu yang dibutuhkan pada saat pengiriman data, bagaimana meyakinkan bahwa tidak terjadi keterlambatan antara tindakan dari penggunaan dan respon atau tanggapan dari sistem. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan termuka, beberapa piranti yang bantu pengembang sistem antarmuka sering dimanfaatkan, seperti adanya perkembangan teknologi komputer yang Apple yang berfokus pada desain grafis, perkembangan teknologi pemrograman seperti Visual C++, Visual Basic, Delphi, dan Visual Fox Pro, dan lain-lain. Dengan perkembangan ini, kita dapat mendesain termuka yang luwes dan enak dipandang, bahkan cukup nyaman untuk digunakan dalam membuat topeng sebuah sistem. Nah, itu tadi adalah mengenai pengertian dari interaksi manusia dan komputer, serta penjelasan tujuan utama bagi cara interaksi manusia dan komputer, prinsip-prinsip utama mendesain antarmuka, serta penjelasan secara garis besarnya interaksi manusia dan komputer. Sekian dari saya, Calvin Samuel Simanjuntak.